persembahan RRI Manado. Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi ya di Mutiara Pagi untuk hari ini. Shalom untuk kita semua, salam sejahtera ya. Kembali bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno ya. Akan siap melayani Anda di pagi ini, mengawali hari Anda, dan kami akan live melalui via Zoom. Anda juga bisa ikuti siaran kami baik melalui 94,5, 88,2 ataupun 92 FM, dan juga melalui RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Nanti kami akan kasih kesempatan juga untuk sesi interaktif ya setelah renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno. Oke, baik, langsung kami akan menyapa untuk narasumber kita pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tema pentingnya kerajinan melalui pembacaan kitab Amsal 31 ayat 14 sampai 16. Baik, saya langsung menyapa saja. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Iya, selamat pagi, shalom. Damai di hati. Oke, baik. Gimana kabar hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami yang siap mendengar dan merenungkannya, biar kami mampu melakukannya. Hamba-Mu, Bung Michael Chia yang mengendalikannya, diberkati Tuhan bersama dengan kru lainnya atau tim lainnya. Bahkan Tuhan jamah kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan, berfungsi dengan segala baik. Dan semua yang menyaksikan, yang mendengar, kiranya diberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Mari buka Alkitab, Amsal pasal 31 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, ada ungkapan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu kata Amsal pasal 6 ayat 6. Artinya kita manusia disadarkan untuk belajar dari makhluk lainnya, apalagi itu semut. Orang yang malas tidak akan diberkati. Sebaliknya, orang yang rajin pasti akan diberkati. Tema kita hari ini pentingnya kerajinan. Dan yang rajin dalam bacaan ini adalah istri. Ya, bagaikan kapal saudagar, ya. Ini luar biasa. Artinya bahwa itu akan berjalan secara terus-menerus tanpa henti. Ia bangun pada waktu malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumah. Nah, ini pentingnya ibu-ibu ya, para istri ya, bangun masih malam. Ya, artinya mungkin pagi-pagi sekali ya, atau mungkin tengah malam juga kita masih beraktivitas untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kerajinan itu sangat penting. Jadi saya yakin bahwa semua pasti punya perannya untuk para istri. Mungkin yang bertanya, bagaimana pendeta dengan istri-istri yang tidak pernah bangun pagi-pagi? Semua persiapan dilakukan oleh suami. Dia cuma tinggal tahu makan. Nah, ini mesti harus ada perubahan dalam hidup. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Bukan berarti bahwa itu ketika dipercayakan kepada para istri adalah sebuah kehinaan. Bukan. Karena memang itu digambarkan dalam Alkitab ya. Jadi kalau istri bekerja di rumah, beraktivitas apalagi sebagai seorang wanita karir, itu bukan menurunkan derajatnya. Apalagi ketika istri dia punya jabatan tertentu di kantor atau di sebuah perusahaan. Lantas ketika dia menjadi ibu rumah tangga di rumah yang baik dan berhasil, itu akan menjatuhkan derajatnya. Tidak. Ya, itu memang tugas dan fungsi yang sudah disampaikan lewat Alkitab. Makanya memang ada puji-pujian untuk istri. Nah, ini salah satunya. Makanya perlu kerajinan, penting daripada kerajinan. Bayangkan ia bangun waktu masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumah. Luar biasa berarti.
pekerjaan yang diberikan kepadanya, tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan membagi-bagikan tugas bagi para pekerja. Kalau mungkin di rumah ada pembantu, ya ada orang yang membantu gitu, ya ada orang yang menolong kita, bagaimana cara kita mengaturnya. Karena mesti kerja ini, apalagi kalau lebih dari satu, karena mesti baking ini supaya semua pekerjaan satu hari bisa terselesaikan dengan baik. Itu kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang istri. Bahkan dikatakan ya dia uh, membeli ya. Di sini dikatakan ya dalam bacaan kita ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Artinya selalu berupaya, berusaha untuk uh, melakukan yang terbaik. Ya, kalau orang diberkati terus bisa mengusahakan atau mengembangkan berkat daripada Tuhan, kenapa tidak? Dan itu dilakukan dalam bacaan kita ini. Jadi ini penting buat kita rajinlah. Karena kalau cuma orang rajin yang bisa berhasil. Ya, kalau orang malas, mana mau berhasil? Makanya Amsal pasal 6 tadi bilang apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bayangkan kita disuruh belajar kepada makhluk hidup lainnya, ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang boleh dikatakan, masa kita mau belajar apa semut? Orang nado bilang, masa kita mau belajar apa bivi? Iyo, kalau malas ya belajarlah pada orang-orang yang tidak pernah berhenti, apalagi kalau musim panas, semua persediaan dilakukan. Coba lihat kerjasamanya dorang, ya bikin lubang kemudian mengambil sisa makanan, mempersiapkan itu. Kalau musim hujan ya sudah mereka punya makanan. Ya atau orang kadang kerja 1 minggu serta ada doi 1 minggu udah libur ya. Bahkan kerja 1 bulan ya DP 2 bulan kemudian libur. Nah, ini kan sesuatu yang tidak enak. Makanya penting kerajinan. Di mana saja tuh orang beraktivitas mesti rajin, ada upah daripada kerajinan kita. Memang kan tuh kalau orang rajin ya pasti diberkati. Nah, jadi ini kasih ingat Pak orang ya. Mari kita sama-sama melakukan peran kita sebagai istri, sebagai suami, anak-anak, sebagai para pekerja, hamba Tuhan, tetap rajin melayani, dan dimanapun orang pergi dan pada jangan pilih-pilih. Toh, iya, kalau oleh pelayanan kau pilih-pilih, ya cuma suka aja tuh orang-orang ada, ya tuh orang-orang nyanda, tuh orang nyanda layani dengan bagus, kasih ingat hari ini Pak orang. Ya, karena dari orang pikir rajinan ada berkat. Kadang juga orang melayani orang yang nyanda ada, justru di sana DP berkat. Ya, orang ketemu dengan DP anggota keluarga yang mungkin ada dan lantas mereka mengundang kita dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu dia. Jadi mau kasih ingat buat orang hari ini nih, penting kerajinan. Dan kalau kita sudah lakukan maka kita akan melihat berkat-berkatnya. Amin firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa untuk perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini melalui kitab Amsal 31 ayat 14 sampai 16 dengan tema atau topik kita pagi ini, pentingnya kerajinan. Oke, baik pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda baik melalui SMS, WhatsApp ataupun melalui kanal YouTube ya RRI Manado. Anda yang ingin bertanya ataupun ingin didoakan, ya silakan ya. Dan baik Pak Pendeta, melalui perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini menggambarkan bagaimana seorang perempuan yang cakap ya menjadi teladan yang ideal, dan ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kerajinan dan kerja keras itu menjadi kunci kemandirian dan kesejahteraan kita ya. Nah, Pak Pendeta, sambil menunggu respon dari pendengar, ini kalau dilihat dari perenungan firman Tuhan pagi ini, secara keseluruhan dalam konteks kehidupan modern itu bagaimana kita memaknainya, Pak Pendeta? Iya, Ya, kita jangan lupa ya. Pak Pendeta, Kalau mohon maaf sebentar, ini sudah ada penelpon yang masuk ya. Oke, Oke, di pending dulu untuk pertanyaannya. Ya, silakan. baik. Ya, baik. Shalom, selamat pagi. Shalom Bu Mike dengan Ibu Feni di Kombo. Ibu Feni Kombos. Oke, baik. Silakan Ibu Feni. Kita Pak Pendeta mau curhat karena di tengah-tengah kehidupan keluarga, apalagi tapi suami, tantangan demi tantangan yang kita programkan ini sangat luar biasa dahsyat. Seperti Pak Pendeta, karena kita orang beriman,
Sehingga itu kitab Amsal kita katakan Amsal padahal ujung-ujungnya ditebus dengan harga mahal. Number one. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bawel, ibadah kelompok doa. Baru-baru kemarin juga di tengah kehidupan keluarga Kantil, zaman dulu dek Kantil, dia dosen ini ada cari di kehidupan number one sekali. Aula Muhammad berjaringan internasional. Kita minta dia mau sampai diploma, bahkan eselon 1. Kita bilang, Alan, kalau ngana tetap setia pada sang Bapak Putra, apalagi ngana mama, pelayanan memang number one sekali. Terungkap di doa Bapak kami. Bahkan di kitab Amsal pasal 3 ayat 16 itu ada ucapan hari ulang tahun. Dengan kita hanya minta di tengah kehidupan Ibu Hestiana Bawel, yang memang saat ini dalam masa pemulihan, bahkan paman kita usir. Kita bilang jangan ganggu karena seorang ada pelayanan khusus. Ini kita minta Pak kita adik ipar dari daerah. Bahkan kita mau minta tolong Pak Pendeta karena ada hamba Tuhan Pantekosta, adiknya Leni Kansil ini. Dia nyak bawa tuh mengimbulu dia. Karena tantangan demi tantangan sangat luar biasa. Dorang uji kompetensi so hamba Tuhan ngana berubah. Ini so curhat terus terang Pendeta. Karena kita jadi buta hanya karena keluarga. Kita yang tanggung semua. Ini permasalahan. Pak Pendeta tolong doakan kita kakak adik. Terlebih khusus sampai anak mantu. Karena kita ponakan mau target keweda hanya untuk mau hadiah Natal. Itu juga Pendeta. Baik. Terima kasih. Shalom. Oke, baik, terima kasih. Berapa kali shalom. Terima kasih Bung Mike. Oke. Bukan kita yang memperhatikan kesiapa Bung Mike. Ya, Ujung-ujungnya baik. hanya karena Tuhan Yesus Bapa Putra Tunggal number one kan penebus dosa kita. Haleluya, haleluya, amin. Baik, terima kasih Ibu Feni yang ada di Kombos ya. Pak Pendeta, silakan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Feni. Ya, itulah resiko kehidupan orang percaya ya, Bung Mike. Artinya tidak semulus yang kita bayangkan. Iya. Kadang orang berpikir kalau misalnya kita menjalani kehidupan ini, ya kita aman-aman saja. Jadi tantangan dan pergumulan kehidupan itu kadang dihadirkan bagi kehidupan kita supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Ya mungkin kebanyakan manusia mengandalkan kekuatannya. Ya, saya juga harus ingatkan kita, termasuk orang ya hamba Tuhan. Ya, betul kedekatan kita dengan Tuhan, tapi bukan berarti ya kita mengandalkan kemampuan kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya buat Ibu Feni ya berdoa terus ya, jangan menyerah pada keadaan, ya selalu mengutamakan Tuhan. Ya, betul. Nah, iman kita pada Tuhan tidak cukup kalau cuma dikatakan dengan ungkapan percaya, tapi harus ada proses dalam hidup. Bung Mike, misalnya, saya percaya, I believe God, percaya pada Tuhan. Tapi kalau tidak pernah orang wujudkan dengan sebuah tindakan tombe kepercayaan pada Tuhan, bagaimana kita mau buktikan kepada orang lain bahwa kita sungguh-sungguh percaya? Betul, betul. Oke, baik. Ya, dan juga nanti Pak Pendeta mungkin mohon didoakan untuk keluarganya Ibu Feni, ya, keluarga Bawel ini. Doakan untuk keluarga dan juga untuk anak mantu katanya ya. Oke, baik, silakan pendengar dan pemirsa di line telepon atau melalui SMS dan WhatsApp ya terkait dengan perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini dari kitab Amsal 31 ayat 14 sampai 16 dengan tema pentingnya kerajinan. Oke, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bung Mike, Pak Pendeta. Selamat pagi Ibu Alke. Iya, oke, silakan Ibu Alke. Terima kasih atas firman-Nya. Tapi ada Ibu Alke meminta bantuan doa dan topangan doa dari Pak Pendeta. Bung Mike sudah bertugas dari kemarin malam, tadi malam, tadi pagi. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ibu Alke tidak bergabung di radio, cuma monitor besok. Iya. Ada
apa fisik tidak sehat kan? Oh, lagi sakit. Oh, tidak sehat. Mm-mm. Kan? Minta papangan doa ya Pak Pendeta, Oke. Ibu Alke dan Pak Albert, Mm-mm. keluarga Pitoy Pratasi. Kalau anak-anak belum usaha supaya lancar, keluarga Senduk Pitoy yang di Bitung, keluarga Kawalokot Pitoy dalam pekerjaannya tapi kurang sehat juga. Ibu Inkan yang kurang sehat. Nah, jadi mau datang jaga pemama, ini boleh kan? Iya. Oke, jadi minta topangan doa, puji Tuhan kan. Orang Mm-mm. harus syukuri Mm-mm. apapun yang orang alami itu pemberian Tuhan, orang mesti syukuri apapun itu kan. Mm-mm. Membantu tonton Deta, Bung Mike, terima kasih. Oke, Minta baik. topangan doa ya. Iya. Shalom, Shalom. selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih ya buat Ibu Alke yang ada di Tomohon. Ini bersama Pak Albert, katanya lagi dalam keadaan sakit ya, dan juga keluarga anak-anak ya. Mohon didoakan ya Pak Pendeta. Oke, makasih ya, semoga cepat pulih dan sembuh ya buat Ibu Alke dan Pak Albert serta keluarga di Tomohon. Ini kita ke WhatsApp Pak Pendeta dari Aping di Langowan. Selamat pagi Bung Mike, sungguh luar biasa firman Tuhan pagi ini, boleh memberikan motivasi buat saya pribadi. Mohon topangan doa buat saya, kesehatan, iya, bagaimana operator? Saya tidak sempat baca semuanya ini. Iya, ini mohon topangan doa, kesehatan saya terganggu, ya sakit belakang katanya, ya dari Aping di Langowan. Ya buat Bung Mike dan Pak Pendeta Alfred Daleno, terima kasih banyak. Ya, Aping di Langowan. Oke, di SMS, WhatsApp ataupun kanal YouTube, ya di line telepon juga silakan di 0821 9583 5080 ya, dalam perenungan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini melalui Amsal 31 ayat 14 sampai 16 ya, dengan tema pentingnya kerajinan. Baik. Oke, baik Pak Pendeta, seperti yang saya kita ke line telepon lagi. Baik, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Bung Mike bersama Pak Pendeta. Selamat pagi Ibu Elizabeth. Iya, betul. Iya, Pakuweru Utara. Terima kasih atas kebenaran firman dari kitab Amsal ini. Kita mengingatkan, mengajak, mendorong kami sebagai umatnya tetap setia dan tetap rajin. Iya. Saya minta tumpangan doa karena dengan keadaan kesehatan terganggu. Oke. Saya sangat sedih sekali kemarin tak dapat hadir di ibadah pemakaman. Tadi malam juga tidak dapat hadir di ibadah penguburan. Saat ini lagi menghadapi keponakan yang meninggal. Iya. Saya belum tak sempat hadir tadi malam. Saat hari ini saya berusaha, saya berdoa Tuhan Oke. kekuatan karena saya mau hadir di ibadah pemakaman dari keponakan saya. Baik. Minta tumpangan doa Bapak Pendeta dalam keluarga kami menghadapi Iya. penderitaan ini dan kesehatan saya terganggu. Oke. Terima kasih Pak Baik. Pendeta, terima kasih Bung Mike. Ya, Selamat terima pagi. kasih. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Ya, itu tadi Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara, mohon topangan doa kesehatan terganggu. Ya, dan untuk pendengar serta pemirsa yang ingin gabung melalui via telepon ya, supaya komunikasi lancar, mungkin radio monitornya dikecilkan atau agak menjauh dari radio monitor ya, biar nggak feedback ya. Oke, baik, kalau masih ada, oh ya, ini melalui kanal YouTube dari Evi Juli Wungkana. Ini Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Daleno dan Bung Mike. Makasih buat firman Tuhan. Tolong doakan saja dalam keadaan sakit Ibu Evi di KL Poluan, Wungkana. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Noongan, Shalom. Oke, baik, terima kasih ya buat Ibu Evi. Ya kalau, ya kita ke line telepon lagi. Ya oke, baik. Baik Pak Pendeta, ini mungkin, oh iya masih boleh ya, cukup waktunya. Ini mungkin Pak Pendeta terkait dengan perenungan. Oh ya, ini ada lagi dari Ibu Rita di Kawangkoan.
Shalom, selamat pagi Pak Pendeta bersama Bung Michael. Makasih firman-Nya Pak Pendeta. Seperti renungan di minggu ini tentang istri yang cakap. Saya pribadi sudah menjadi bagian dari renungan ini. Mohon topangan doa, kiranya saya dan keluarga diberikan kekuatan kesehatan dalam menjalani hidup. Ibu Rita di Kawangkoan melalui WhatsApp. Oke, kalau masih ada lagi, di SMS, WhatsApp, ataupun di line telepon, atau di kanal YouTube RRI Manado, ya. Ya, baik. Pak Pendeta, jadi mungkin bisa Ada di ya, YouTube. ini di YouTube lagi, ini dari RCS 2912 ini. Pak Pendeta, adakah tips mengingatkan istri yang malas bangun pagi? Semua suami yang kerja memang tidak masalah, karena si suami sudah terbiasa kerja mandiri sejak masih kuliah. Terima kasih. Ini menarik Pak Pendeta. Baik, silakan. Ya, saya mau katakan ya, ini istri yang melupakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Pikir karena kalau suami bisa kerja, lantas istri melupakan tugas yang dipercayakan. Sangat keliru juga kalau orang memahami bahwa tugas istri hanya memasak, membasuh, bersetrika ke anak, ya. Tidak bisa aktivitas yang lain. Tetapi bukan berarti kalau kita misalnya menjadi wanita karir atau orang-orang yang sudah punya pekerjaan dan usaha, lantas kita melupakan tugas kita di dapur gitu ya. Atau tidak bangun pagi-pagi ya. Apalagi malas bangun pagi ya. Nah, mungkin dalam tanda petik ya Bung Mai. Kalau orang kata ada pembantu barang 6 ya, otomatis semua pekerjaan beres. Tapi kalau misalnya cuman suami istri ya, istri haruslah untuk melaksanakan tugasnya bangun pagi-pagi. Karena biar orang sebangun pagi-pagi kadang lagi tidak cukup tuh waktu ya. Betul. Siapkan anak untuk ke sekolah, menyiapkan sarapan untuk suami ya di rumah, karena waktu tidak cukup ya. Dan kebanyakan ya bangun pagi-pagi ya jam 5 semua sudah bangun ya. Tujuannya apa? Supaya bisa membereskan pekerjaan dan dapat dilakukan pekerjaan itu dengan baik. Jadi kalau ada istri yang malas ya berubah gitu. Ya, supaya kita tidak memberatkan pekerjaan suami. Ya, suami mau kerja, kok masih mau urus lagi pekerjaan yang lain, ya ini akhirnya jadi berat ya. Bukan ringan. Tapi kalau dua-dua bekerja saling membantu, maka pekerjaan yang berat bisa jadi ringan. Begitu Bung Mike. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk RCS. Ya, baik. Kalau masih ada lagi di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon dan kanal YouTube ya. Untuk pagi ini masih membahas soal pentingnya kerajinan melalui kitab Amsal 31 ayat 14 sampai 16. Pak Pendeta, ini kalau dari pembacaan perenungan kita pagi ini sebenarnya apa makna dan pesan dari secara keseluruhan kalau dalam konteks kehidupan modern? Baik, Pak Pendeta, sudah ada penelpon lagi nih Pak Pendeta. Silakan. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Oh, dari Seska. Dari siapa? Minahasa Utara. Dari? Dari Seska. Oh, Seska di Minahasa Utara. Oke, silakan Seska. Ya. Mohon doa. Selamat pagi, Michael. Iya, selamat pagi. Bapak Ibu Muhammad Gareno. Mm-mm. Cuman mohon doa aja ya. Oh, gitu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Seska di Minahasa Utara. Mohon topangan doa. Oke, baik Pak Pendeta, dengan apa yang saya tanyakan tadi, bagaimana ini? Kalau secara keseluruhan dalam konteks kehidupan modern saat ini. Ya. Perbedaan ya pasti ya Bung Mike ya. Wanita zaman dulu dengan wanita zaman sekarang. Dulu kita dibatasi dengan kurangnya internet ya. Artinya handphone atau smartphone itu belum banyak yang memiliki orang-orang tertentu. Sehingga perhatian kita pada pekerjaan itu sangat luar biasa. Sekarang apa saja yang dilakukan itu disiarkan secara langsung. Orang mau masak,
artinya secara canggih lah semua ya, serba instan begitu ya Pak Pendeta. Nah, jadi mau memasak saja orang live. Hmm. Kan sampai ada konten-konten, jangankan mau masak, kadang baku pukulnya dong bikin konten gitu. Ya, artinya perkembangan itu ada. Hmm. Ya, tapi saya harus ingatkan kita jangan melupakan peran kita Hmm. sebagai orang percaya untuk tetap rajin dalam menjalankan tugas. Ya, apalagi sebagai seorang istri. Iya, baik. Ada yang berpikir kalau misalnya jadi istri, ya sudah otomatis semua harus di dapur. Tidak juga. Hmm. Wanita karir. Ya, tapi kalau jadi wanita karir bukan berarti melupakan dapur. Iya, Tidak betul. juga. Ya, saya Melupakan melihat ada kewajiban. banyak perempuan-perempuan yang hebat, kerjanya punya jabatan tertentu, tapi kalau pulang di rumah dia melepaskan semua jabatannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di rumah. Nah, kadangkala Bung Mike jadi persoalan adalah kita sangat sulit menanggalkan jabatan kita yang di kantor dan itu terbawa di rumah. Akhirnya kita tidak bisa punya kerendahan hati untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, inilah yang membuat ada batasan-batasan antara suami dan istri, bahkan juga orang tua dan anak. Akhirnya kita gagal melakukan tanggung jawab dan fungsi yang kita lakukan. Padahal kan ya tidak seperti itu. Iya. Orang Jakarta bilang tidak segitu juga loh. Oke, baik Pak Pendeta, ini ada lagi dari WhatsApp. Dari Ibu Siska di Kolongan Talawaan. Oke, baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada penelpon. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi Pak Mendra. Salam, Iya. selamat. Ya, selamat diberkati Tuhan. pagi Pak Sartono, Kombos. Iya. Ya. Silakan Pak Sartono. Terima kasih banyak, Bu Mike. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Salam sejahtera. Mudah-mudahan selalu diberkati Tuhan di pagi yang indah ini yang Tuhan ciptakan untuk kita beraktivitas. Amin. Mudah-mudahan kita ini diberkati dan diberi kekuatan, kesehatan, sehat selalu. Amin. Terutama terhadap Pak Pendeta. Ini mau bertanya ini Pak Pendeta. Ya, Bagaimana ciri-ciri tanda-tanda orang munafik dan orang beriman? Itu Oke. satu. Di situasi dan kondisi sekarang ini kan banyak pergumulan, banyak orang-orang beriman, tapi kadangkala di satu organisasi keagamaan bisa saja terpecah belah. Ada satu agama pun begitu, kita semua lari ke gereja lain atau kita semua lari ke organisasi lain. Karena di situ kalau mau dipikirkan, apapun yang Tuhan lakukan itu semua itu sama. Yang Tuhan menilai ini kan orang hati nurani yang percaya akan Dia. Tapi ada orang yang seperti itu. Itu bagaimana orang menghadapi orang yang seperti itu, Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat Oke. pagi, salam. Baik, terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos. Kemudian kita ke WhatsApp ini dari Ibu Siska di Kolongan Talawaan. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, juga yang siaran. Puji Tuhan, makasih buat firman-Nya. Mohon topangan doa buat adik kami, Pendeta Denny Tangkowit. Ya, Pendeta Denny Tangkowit, biar dalam pemulihannya yang sedang cuci darah, tetap dalam campur tangan Tuhan. Dari Ibu Siska di Kolongan Talawaan. Thanks, shalom. Baik. Kemudian dari Ibu Aprilia di kantor gubernur, bagaimana Pak Pendeta cara menegur mengingatkan rekan kerja kita yang senior yang hanya main game, jemput anak, jarang sekali dalam pekerjaan harian yang semuanya dikerjakan kami para juniornya. Terima kasih. Ini banyak terjadi ya di berbagai tempat Pak Pendeta memanfaatkan bawahan. Kemudian ini ada dari WhatsApp juga. Shalom, selamat pagi Bung Mike, Pak Pendeta. Mohon topangan doa buat saya dan anak-anak dan cucu, terutama menantu saya. Dia dari agama sebelah, umat Muslim. Memang dia sudah dibaptis, tapi dapat lihat ini masih ingat agamanya katanya. Lalu tolong Pak Pendeta didoakan bersama cucu yang masih kecil, saya takut jangan si kecil terpengaruh. Makasih, selamat pagi Bung Mike,
Pak Pendeta. Dari siapa yang terakhir? Ini tidak ada namanya ini Pak Pendeta. Oh iya. Mungkin iya tidak ada namanya. Alamat juga tidak jelas ini Pak Pendeta. Ini sesuatu yang tidak jelas juga. Oke, baik Pak Pendeta, kita sudah di sesi terakhir sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sartono dan juga tadi yang di kantor gubernur. Ya. Ya, oke. Silakan. Baik. Sekaligus Saya- ditutup dengan doa. Ya, silakan Ya. Pak Pendeta. Dulu dari Ibu Aprilia ya yang di kantor gubernur ini. Iya, betul. Menegur senior yang main game, jemput anak dan semua pekerjaan dilakukan oleh Juniornya. kebanyakan sih begitu. Mhm. Kebanyakan mereka salah menggunakan kesempatan yang diberikan. Mhm. Sebenarnya ini tanda awas ya buat kita yang malas bekerja. Mhm. Tidak ada orang tanam rambutan kemudian berbuah durian, Bung. Mhm. Ya, kemalasan yang kita tanamkan itu akan ada hasilnya. Percaya saja Ibu Aprilia, ya satu saat nanti ya senior kita akan menuai ya apa yang dia taburkan dari kemalasannya. Tugas kita adalah mendoakan dan mengingatkan. Jadi kalau Betul. tong so tahu jangan mulai orang baba diam. Kasih Iya. senior berupa salah sto ini mesti bikin begini sto nyapa Pak. Tapi Pak Pendeta pasti dong mau marah, nah apa-apa. Kalau dong marah, dong benci, yang penting orang setegur ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Iya. Baik Itu yang Pak. pertama. Pak Pendeta, sebelum lanjut yang WhatsApp tadi dari Ibu Melvana di Bitung. Ibu Melvana ya. Iya, Ibu Melvana. Yang tadi yang tidak ada namanya, ya. Kemudian yang terakhir dari Pak Sartono. Ya Pak Sartono ini ciri-ciri orang munafik dan Iya. orang beriman sila beda. Ya. Apalagi kalau misalnya yang ada adalah kesombongan. Sangat sulit untuk kita melakukan aktivitas kita. Kita tidak mampu menunjukkan kehadiran kita sebagai orang beriman. Yang ada kalau bicara soal kemunafikan kan orang bisa melakukan apa saja dengan berbagai macam cara. Dan pada akhirnya tidak membawa berkat atau tidak bagi orang lain. Saya rasa itu Bung Mai. Oke, baik. Mungkin sebagai akhir juga kesimpulan dari perenungan firman Tuhan kita pagi ini dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Baik. Pendeta. Tetaplah bekerja dengan rajin, karena setiap kerajinan yang kita lakukan pasti ada upahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih. Berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan Karawati bahkan para kru, cara Bung Mike dan rekan-rekan yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Semua pendengar Radio Republik Indonesia bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Termasuk mereka yang sudah menelpon, bahkan minta topangan doa. Ibu Feni di Kombos, Ibu Alke yang mendoakan juga supaya Tuhan berkati bersama dengan Pak Albert, anak-anak dan cucu. Bahkan memberkati juga Aping yang ada di Langoan, keluarga Puluhan Wungkane, Ibu Evi, Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara, Ibu Rita di Kawangkoan, Ibu Seska di Minut yang mendoakan Pendeta Denny supaya tetap semangat ketika harus cuci darah. Memberkati Pak Sartono, Ibu Aprilia, dan Ibu Melva yang sangat bergumul bersama dengan keluarga. Tuhan menolong semua aktivitas kami hari ini dan memberkati pemerintah bangsa kami taruh dan bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kami berdoa untuk semua yang sudah mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, ada dalam berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya pagi hari ini. Makasih, Tuhan berkati Bung Mai. Oke, Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanan Pak Pendeta maupun dalam tugas pekerjaan. Ya, sekali lagi terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.